Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang kedua, lanjutan dari sesi yang sebelumnya, sesi yang ke-8. Kita akan membaca mulai dari Roma pasal 2 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29. Namun saya hanya bacakan ayat 17 dan ayat 29. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat dan bijaksana tolonglah kami ketika kami membaca firman-Mu, firman Engkau menunjukkan kami kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kami dapat lakukan itu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah demikian. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dalam ayat 29 demikian. Tetapi orang Yahudi yang sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Mari kita sempatkan waktu 15 menit lebih untuk merenungkan kebenaran, dan tema kita adalah bahwa hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan. Apa yang Paulus katakan dari bagian ini adalah bahwa ketika bangsa Israel, orang-orang Yahudi merasa bangga dengan hukum Taurat yang mereka miliki, dan seolah mereka akan diselamatkan dan bebas dari penghakiman karena mereka telah memiliki hukum Taurat dan bahkan telah disunatkan, maka dengan demikian mereka beranggapan bahwa orang lain, orang-orang kafir akan mendapatkan hukumannya, dan bangsa Yahudi mendapatkan kebebasan karena mereka memiliki hukum Taurat. Saudara-saudara, begitu banyak orang Yahudi pada waktu itu menjadi terasing, mengakibatkan bahwa diri mereka tersisih, bahkan juga dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya pada waktu itu. Karena banyak orang pada waktu itu menganggap orang Yahudi sebagai orang-orang yang hanya mempedulikan suku bangsanya sendiri dan tidak pernah mengasihi orang lain. Itulah yang mengakibatkan banyak penulis pada waktu itu, para filsuf seperti Plutarch, Juvenal berkata bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang dengan sengaja menunjukkan kasihnya kepada sesama tetapi tidak mengasihi suku-suku bangsa yang lain. Dan ketika mereka menunjukkan kehidupan yang seperti itu, menempatkan diri seolah-olah lebih benar dan seolah-olah sudah kudus dan tidak bercela, maka mereka beranggapan bahwa dengan hukum Taurat yang mereka miliki, mereka telah mendapatkan jaminan mereka akan masuk surga, mereka bebas dari penghakiman Allah. Apa yang Paulus katakan melalui bagian ini secara keseluruhan adalah bahwa hukum Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan, bahwa sunat yang mereka miliki tidak ada manfaatnya sama sekali jika mereka hanya memiliki hukum tapi tidak melakukannya. Sama seperti orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak melakukannya. Itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan pada masa kini banyak orang juga mengatakan hal yang demikian. Saya seorang Kristen tapi tidak melakukan kehidupan yang Kristiani. Saya orang yang beragama tapi melakukan kehidupan yang tidak beragama. Menentang kebenaran dengan secara sengaja, menolak tuntutan-tuntutan hukum Allah. Semua orang menyadari bahwa dalam hati nurani mereka Tuhan tempatkan kebenarannya, agar mereka menyadari bahwa mereka memiliki salah, dan dengan demikian mereka datang kepada Tuhan. Lalu apa gunanya hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat diberikan adalah agar mereka menyadari, berkaca bahwa mereka memiliki dosa dan kekurangan, dan ketika mereka berusaha menggenapi hukum Taurat dalam kehidupannya, mereka tidak mampu. Pada akhirnya mereka berkata, Tuhan, kami butuh kasih dan kemurahan-Mu. Ketika mereka berusaha untuk mendapatkan keselamatannya dengan usahanya, dan mereka berkata bahwa kami tidak dapat selamat dengan perbuatan kami, dan pada akhirnya mereka datang kepada Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu? Mereka membanggakan dirinya sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, umat pilihan Allah, dengan hukumnya hukum Taurat. Mereka beranggapan dengan itu mereka diselamatkan. Saudara yang berbahagia, hukum Taurat hanyalah sebuah penuntun kepada kebenaran. Tetapi ketika mereka tidak mau dituntun kepada kebenaran, itu tidak ada faedahnya sama sekali memiliki hukum. Bahkan sunat sendiri pun adalah tanda harafiah, bukanlah sebuah jaminan untuk keselamatan, sebuah tanda yang menandakan mereka umat Tuhan. Tapi ketika mereka menolak menjalani kehidupan umat Tuhan, maka itu pun menjadi sesuatu yang sia-sia bagi mereka. Sama halnya ketika kita memiliki Alkitab kita memiliki Alkitab firman Tuhan, kita bahkan bermegah dan juga bangga dengan kebenaran itu.
Para tokoh reformator kita baik Luther maupun Calvin bahkan Zwingli, mereka menegaskan bahwa hanya Alkitab firman Tuhan, sola scriptura. Tapi ketika kita berkata saya memiliki firman Tuhan, tapi saya tidak melakukannya, apa gunanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Sama halnya seperti orang Yahudi ini, mereka memiliki hukum Taurat tapi mereka tidak melakukannya. Itu pun tidak ada artinya sama sekali. Sunat adalah sebuah tanda sebagai umat Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Mereka bangga akan hal itu. Sama halnya dengan banyak orang pada saat ini. Bangga karena dia sudah dibaptiskan dan bahkan berkata saya sudah menjadi milik Kristus, menjadi umat Tuhan. Tapi mereka bukan menjalani kehidupan umat Tuhan, bahkan menentang Tuhan dalam kehidupannya hari demi hari. Itu pun tidak ada gunanya sama sekali. Tanda-tanda lahiriah, perbuatan-perbuatan manusia, semuanya itu tidak ada gunanya untuk mendapatkan keselamatan. Itu tidak ada artinya sama sekali. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena baptisan yang kita terima, bukan karena kita memiliki Alkitab, tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Hanya itu satu-satunya yang dapat membuat kita selamat, bukan karena usaha kita. John Wesley yang mengarang sebuah lagu berkata, lagu rohani berkata, bahwa usaha, jerih payah, bahkan tangisan dan air mata itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya yang dapat menyelamatkan kita adalah Kristus yang telah mencurahkan darahnya. Ketika kita percaya kepada Dia, Dia memberikan keselamatannya bagi kita. Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Mari, saudaraku yang berbahagia pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan menjadi seperti orang Yahudi yang mengeraskan hatinya karena kebanggaan akan Tauratnya, karena sunatnya. Tapi, mari lembutkan hatimu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan Anda. Bukan usaha Anda, bukan perbuatan Anda, bukan ajaran-ajaran yang Anda terima, tapi Kristus saja yang dapat menyelamatkan Anda. Apapun agama Anda, dimanapun Anda berada, apapun jabatan Anda, siapapun Anda dan hari ini, ketika Anda percaya kepada Tuhan, hari ini juga Anda mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah yang rahmani, kepadamu kami berserah dan memohon ya Tuhan. Siapapun dan dimanapun orang-orang yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengetuk hati mereka, Allah Roh Kudus yang menuntun mereka kepada kebenaran, membawa mereka kepada keselamatan Tuhan. Biarlah karya Kristus yang telah mencurahkan darahnya itu menjadi berharga bagi setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang berbahagia, mari lakukanlah kebenaran dalam kehidupanmu. Janganlah engkau mengeraskan hatimu, tapi biarlah engkau diberkati akan kebenaran ini. Pulanglah membawa damai-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.